Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Naya Fuliani. Saya Nadia Safira. Nah, yang pertama, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini pada abad ke-16. Seterusnya dibawa oleh berbagai latar belakang sejarah dan kondisi global yang kompleks. Yang pertama tentang perdagangan atau rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini seperti cengkeh, pala, dan sebagainya itu sangat penting bagi mereka. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pengobatan atau dalam pembuatan masakan atau bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya, pada akhir abad ke-15, penjelajah Eropa yaitu menemukan sebuah benua baru di mana itu adalah benua Amerika. Lalu itu memicu mereka untuk eksplor lebih lanjut lebih benua tersebut. Nah, penjelajah seperti Portugal ini berhasil menemukan benua India yang dimana memicu untuk menjalin perdagangan baru ke Asia. Negara Eropa terutama Portugal dan Spanyol mulai bersaing dalam penjelajahan wilayah terbaru. Portugal ini memfokuskan perhatian pada rute laut di sekitaran Afrika dan Afrika menuju Asia. Dalam teknologi navigasi yaitu seperti penggunaan kompas, astroblab, dan peta yang lebih akurat, memungkinkan pelayanan lebih jauh dan lebih aman. Negara Eropa melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaan mereka di luar batas-batas mereka, baik melalui perdagangan maupun penjajahan. Selanjutnya itu adalah Portugal. Portugal ini adalah pelopor dalam penjelajahan Asia Tenggara. Nah, Portugal ini menguasai Malaka pada tahun 1511, di mana Portugis ini mempengaruhi wilayah tersebut. Lalu itu ada Belanda. Belanda melalui VOC atau VOC, di mana ia berhasil menguasai Jakarta atau disebut dengan Batavia pada tahun 1619. Lalu, Belanda ini juga berhasil membawa rempah-rempah atau menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Mereka mendirikan pos perdagangan atau menguasai beberapa wilayah. Lalu selanjutnya ada Inggris. Inggris juga tertarik pada perdagangan di Asia Tenggara karena mereka juga tertarik dengan karena terbanyak rempah-rempah juga. Nah, Inggris ini juga mereka mendirikan sistem perdagangan di beberapa lokasi seperti di Banten ataupun Batavia yang disebut dengan Jakarta. Selanjutnya kalian berdua akan melakukan sesi tanya jawab. Saya akan menanyakan kepada Nadia bertanya kepada saya. Nah, apa sih strategi yang diterapkan oleh VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara? Dan apa sih dampaknya ini terhadap masyarakat sekitar? VOC ini menerapkan strategi monopoli dengan mengontrol produksi dan instruksi rempah-rempah, seringkali melalui perjanjian dengan penguasaan lokal atau dengan cara kekerasan. Dampaknya, masyarakat lokal mengalami pengurangan akses terhadap sumber daya mereka dan terpaksa menjual produk dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Apa peran teknologi navigasi dalam mempercepat kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dan bagaimana hal ini mengubah dinamakan perdagangan global pada abad ke-16? Nah, teknologi navigasi ini yaitu penggunaan kompas atau peta. Nah, yang ini tuh lebih akurat memungkinkan pelaut Eropa untuk melakukan pelayaran lebih jauh dengan lebih aman. Hal ini tuh mengubah dinamika perdagangan global dengan membuka rute baru dari sebelumnya yang tidak terjangkau. Lalu yang ini tuh Eropa ini dimana memperluas jaringan perdagangan antara Eropa, Asia, dan wilayah lainnya, sekaligus memperkuat kekuasaan kolonial Eropa di berbagai dunia. Sekian dari kami, bila ada salah kata ataupun kurang jelas atau materi yang kami sampaikan ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.